kita melihat perubahan iklim dan juga La Nina yang mungkin terjadi ini akan mengancam stok bawang merah kita. Seberapa besar kita harus meningkatkan kewaspadaan ini? Silakan Pak Idil. Baik, terima kasih Mbak Neke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kita melihat bahwa secara umum itu La Nina tentunya dapat mempengaruhi pola cuaca, termasuk di Indonesia. Nah ini dampak La Nina ini berupa curah hujan yang tinggi, perubahan pola angin, kemudian tentunya fluktuasi suhu yang ya untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Perubahan-perubahan ini pola angin, kemudian tentunya mempengaruhi penyebaran serbuk sari, kemudian penyerbukan gitu. Pada gilirannya akan mempengaruhi itu produksi tanaman. Kemudian BMKG itu sebenarnya Mbak Aneka memprediksi musim kemarau tahun 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia itu mundur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi beberapa wilayah itu diprediksi mengalami kemarau di atas normal, lebih basah dari biasanya. Nah, tentunya akan berdampak nyata terhadap kondisi pertanaman bawang merah yang tentunya kita tahu cenderung rentan terserang jamur pada saat kondisi hujan yang berlebu seperti yang sekarang ini. Kementerian Pertanian tentunya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan pemantauan dan analisis terhadap kondisi cuaca yang tentunya dampaknya terhadap pertanian. Ini akan tentunya meminimalisir dampak La Nina termasuk tanaman bawang merah itu. Ya, kita memberikan rekomendasi dan informasi kepada petani, Mbak Aneka, terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, perlu diambil untuk mengurangi dampak dari perubahan cuaca yang terjadi. Demikian, Mbak Aneka. Baik, artinya ada potensi harga bawang merah ini juga akan melonjak seperti bawang putih. Pastinya seperti itu. Karena kita melihat bahwa beberapa sentra kita juga terserang dampak banjir yang di sentra-sentra kita tahu ada beberapa sentra itu yang terkena di sana, itu pastinya akan mengalami pusuh juga yang harusnya akan mensuplai pasar-pasar tentunya yang berlipat kepada masyarakat kita juga itu akan menaik. Kalau saya melihatnya nanti setelah bulan Lebaran itu selesai, itu akan cenderung akan menaik, tapi mendekati normal. Artinya tidak terlalu signifikan untuk lonjakannya itu, tapi masih di bawah HET. Mudah-mudahan sih karena beberapa daerah yang harusnya sentra penyangga, kita tahu Brebes itu, Kabupaten Brebes itu salah satu, bukan salah satu lagi, nomor satu untuk produksi nasional di kita. Nah yang terdampak yang kemarin itu termasuk Kabupaten Demak. Demak ini termasuk penyangga kedua pada Brebes ini. Ini yang kita termasuk Nganjuk juga, kita berharap sebenarnya dia masuk itu untuk pemanenan di bulan Juni. Jadi akan menaik nanti di bulan Juni, tapi masih moderat seperti itu, Mbak Anita. Baik, kita akan beralih ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, berdasarkan pengalaman Anda sebagai Menteri Pertanian, lalu bagaimana Anda melihat upaya untuk bisa menangani terjadinya perubahan iklim hingga banjir yang akhirnya dampaknya juga menyerang produksi bawang merah? Jadi begini ya, jadi yang penting adalah antisipasi. Jadi kerjasama dengan BMKG kan sudah baik ya. Nah, kita harus bisa mengantisipasi kapan terjadinya kemarau, kapan terjadinya hujan yang besar. Nah, informasi ini segera disosialisasikan petani. Ya. Kalau dulu tuh ada sekolah iklim namanya, petani itu memang ya dibimbing untuk belajar tentang iklim. Mudah-mudahan hal itu masih berlanjut sehingga petani juga bisa mengantisipasi. Itu dari sisi antisipasi. Kemudian juga kalau sudah itu kemudian terjadi, karena sekarang ini kan sulitnya ternyata prediksi itu tidak selalu tepat ya. Seperti tadi misalnya diperkirakan terjadi El Nino, tapi ternyata yang terjadi La Nina begitu. Nah ini sekarang ini memang agak sulit ya. Oleh karena itu saya kira di samping harus melakukan antisipasi, mitigasi, juga yang penting adalah kita harus punya program di mana kerugian petani itu bisa diminimalisir. Ya. Nah, program asuransi pertanian itu kan juga sudah dimulai ya. Nah, ini barangkali untuk komunitas-komunitas strategis, asuransi pertanian ini harus bisa diterapkan sehingga
ketika petani terpaksa ya mengalami gagal panen, bisa mendapatkan penggantian. Nah, di sini pemerintah bisa bisa memberikan katakanlah subsidi atau penyangga ya untuk preminya misalnya kan bisa juga seperti itu. Ini barangkali yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Detail-detailnya saya kira nanti bisa dipikirkan. Tetapi apa namanya terus terang memang kasihan sekali kalau petani itu petani bawang ini ya karena modalnya besar. Bawang, cabai itu modalnya besar. Kalau mengalami kerugian, aduh kasihan sekali mereka. Baik, Pak Anton, salah satu upaya pemerintah yang menarik perhatian masyarakat ini adalah pengadaan cold storage untuk bawang merah. Anda lihat urgensinya seperti apa? Ya, soalnya adalah seberapa besar cold storage yang bisa disediakan. Itu ya, dan itu pun juga tergantung tahapnya. Kalau misalnya tahap bawang yang sudah siap panen masih bisa disimpan di cold storage ya. Tetapi kalau misalnya itu masih dalam tahap-tahap awal, kemudian belum cukup untuk bisa dipanen dan seterusnya. Ini yang tadi ya cara mengatasinya asuransi pertanian gitu. Itu bisa membantu untuk yang apa namanya yang sudah siap panen atau ya hampir sedikit lagi bisa dipanen ya. Nah, itu bisa. Tapi soalannya adalah siapa yang bisa membangunkan fasilitas ini. Kalaupun misalnya pemerintah bisa membangunkan, itu terus nanti pemeliharaannya bagaimana? Ini perlu persiapan yang sangat matang. Membangun gampang, tapi biasanya yang menjadi masalah di kita adalah pemeliharaan selanjutnya. Ini ya, mungkin juga perlu dipikirkan kalau misalnya ada BUMN atau BUMD yang menyediakan jasa ya penyimpanan itu mungkin masih bisa seperti itu. Jadi memang harus dikelola secara komersial. Hanya persoalannya lagi kembali pada apa namanya kapasitas. Berapa sih kapasitasnya? Cukup nggak gitu untuk apa namanya menangani bawang-bawang yang pada saat terutama pada saat apa namanya musim hujan itu ya harus segera dipanen kemudian disimpan di cold storage. Kalau dalam skala kecil sih ya bisa, tetapi kalau sudah besar-besaran, kalau misalnya Brebes itu berapa ribu hektar, aduh, saya membayangkan sepertinya nggak mudah gitu cara penanganan seperti itu. Tapi kalau secara parsial saja, ya, sebagian itu masih mungkin. Hanya tadi ya harus ada yang mengelola secara komersial, kemudian petani tinggal membayar sewanya saja.